Hai anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan seksual. Apa saja sih yang bisa kita dapatkan setelah mempelajari pendidikan seksual? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cek dulu ya tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Dengan mengikuti pembelajaran dengan menggunakan video pendidikan seksual, diharapkan siswa mampu yang pertama mengetahui konsep tentang laki-laki dan perempuan, yang kedua mengetahui tentang pubertas, yang ketiga mengetahui tentang kebersihan tubuh, yang keempat mengetahui tentang seksual dan kehamilan, yang kelima mengetahui tentang relasi tanpa kekerasan, dan yang terakhir mengetahui tentang cara melindungi diri dari kekerasan. Sudah siap kan belajar hari ini? Yuk kita simak videonya. Halo semuanya, namaku Jessica. Aku akan menemani dan mengajari kamu semua untuk mengenal apa itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yuk kita lihat dulu gambar ini. Teman-teman tahu nggak nih, ini gambar laki-laki atau perempuan ya? Ya, betul sekali. Ini gambar laki-laki. Kok bisa tahu ya? Ya, karena berambut pendek dan mempunyai bulu kumis dan jenggot. Laki-laki ini misalnya seperti ayah dan pak guru. Nah, kalau ini gambar laki-laki atau perempuan ya? Ya, benar banget. Ini gambar perempuan karena berambut panjang, menggunakan ikat rambut, dan memiliki dada yang lebih besar. Perempuan ini misalnya seperti ibu dan bu guru. Selain beberapa hal tadi, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah alat kelaminnya ya. Kalau laki-laki disebut dengan penis, dan pada perempuan disebut vagina. Udah tahu kan bedanya laki-laki dan perempuan? Sekarang kita masuk ke topik selanjutnya ya, yaitu pubertas. Pubertas adalah saat di mana seseorang mengalami kematangan seksual alias proses menuju dewasa. Perempuan yang telah melalui masa pubertas tentunya bisa hamil apabila melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki. Proses ini ditandai dengan beberapa perubahan. Pada laki-laki dan perempuan, tentu saja perubahannya akan berbeda ya. Coba teman-teman perhatikan suara anak laki-laki usia 7 tahun dengan remaja berusia 15 tahun. Pasti beda banget kan? Itu karena anak laki-laki usia 7 tahun tadi belum mengalami pubertas, sehingga suaranya belum berat. Berikut Jessica akan jelaskan, pubertas pada laki-laki itu apa saja sih? Tumbuh jakun, tumbuh kumis dan janggut, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kelamin, mimpi basah, organ kelamin membesar, mulai timbul bau badan, suara berubah menjadi berat, pundak dan dada tampak bidang. Kalau pada perempuan, tanda pubertasnya adalah mengalami menstruasi, payudara mulai membesar, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kelamin, kenaikan berat dan tinggi badan, mulai timbul bau badan, perubahan pada area kemaluan, kulit berminyak atau berjerawat, suasana hati berubah. Teman-teman, di kala masa pubertas, kalian akan mengalami perubahan hormon yang membuat bau badan kalian meningkat. Jadi, kalian harus selalu jaga kebersihan kalian ya, terutama di area seperti ketiak,
leher, dada, sekitar alat kelamin, dan area belakang atau pantat. Pada laki-laki, di masa pubertasnya akan mengalami pembesaran otot di seluruh tubuhnya, yang artinya akan membuat anak laki-laki tersebut menjadi lebih kuat. Tapi, fungsi dari kekuatan ini adalah untuk melindungi sesama ya, bukan untuk menyakiti. Sekarang Jessica akan jelasin lagi nih, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi penampilan, fisik, dan ketertarikannya. Ini adalah perbedaan gaya rambut dari perempuan dan laki-laki. Ini adalah perbedaan gaya berpakaian perempuan dan laki-laki. Pada perempuan yang sudah pubertas, gunakan pembalut pada saat menstruasi ya. Sedangkan laki-laki akan mengalami mimpi basah atau keluarnya sperma saat tidur. Laki-laki dan perempuan akan berpakaian semenarik mungkin untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Perempuan akan berdandan cantik untuk menarik perhatian laki-laki, dan laki-laki akan berpenampilan keren untuk menarik perhatian perempuan. Setelah mandi, perempuan harus menutup minimal bagian dada sampai paha saat keluar kamar mandi di dalam rumah. Sedangkan laki-laki harus menutup minimal dari pusar hingga paha saat keluar kamar mandi. Teman-teman, menjaga kesehatan alat kelamin itu penting ya. Terutama untuk perempuan yang sedang menstruasi, harus menggunakan pembalut agar darah menstruasi tidak terkena celana, dan rajin membersihkan area vagina agar tidak menjadi sarang bakteri. Ih, ngeri banget kan kalau sampai kotor. Melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan tadi, kita harus memiliki batasan apa yang boleh disentuh ataupun yang boleh dilihat. Nih, Jessica bantu jelasin ya. Yang boleh disentuh dan dilihat orang lain adalah kepala, tangan, dan kaki. Yang tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain adalah mulut, dada, perut, pinggang hanya boleh disentuh oleh ibu, kemaluan, sekitar paha, dan pantat hanya dokter yang boleh menyentuh jika teman-teman sedang sakit. Kita sebagai manusia sudah seharusnya untuk berbuat baik kepada sesama. Budayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sebagai anak bangsa yang baik, jangan pernah untuk menyakiti yang lainnya, apalagi berbuat kekerasan. Berbuat baik seperti berteman dan saling tolong-menolong adalah tanda anak baik dan berbakti. Jika teman-teman merasa terancam oleh orang lain, jangan ragu untuk berteriak minta tolong atau berlari mencari pertolongan kepada guru, orang tua, atau polisi. Itu dia penjelasan mengenai seksualitas pada laki-laki dan perempuan. Ingat pesan-pesan Jessica ya. Dadah!